Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anakku sekalian, kita lanjutkan materi pertemuan kita yang ketiga, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas dua subbab ya, yaitu tentang Kerajaan Demak dan Kerajaan Banten. Anakku sekalian, bagian pertama tentang Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak ini dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan Kerajaan Majapahit ya, atas daerah-daerah pesisir utara Jawa. Daerah-daerah pesisir seperti Tuban dan Cirebon itu sudah mendapatkan pengaruh Islam waktu itu. Nah, dukungan daerah perdagangan yang kuat sangat berpengaruh bagi pendirian Demak waktu itu sebagai sebuah kerajaan Islam yang merdeka dan dari Majapahit. Raja pertamanya adalah Raden Patah. Ia memerintah dari tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Pada masa pemerintahannya, agama Islam mengalami perkembangan pesat. Hal ini dimungkinkan karena gencarnya kegiatan dakwah yang dilakukan oleh para wali, yaitu Wali Songo, dan bantuan dari daerah-daerah pesisir seperti Tuban dan Cirebon. Anakku sekalian, Raden Patah itu bergelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Saidin Panatagama. Ini panjang sekali ya. Pengangkatan Raden Patah ini sebagai Raja Demak itu dipimpin langsung ya oleh Sunan Ampel Denta dan didukung oleh anggota wali lainnya. Pada masa pemerintahannya, wilayah Kerajaan Demak meliputi daerah Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, sampai ke Jambi ya, dan beberapa daerah di Kalimantan. Nah, pada masa pemerintahannya juga ini dibangun sebuah masjid agung yang kita kenal dengan Masjid Agung Demak yang dibantu oleh para wali Songo dan Sunan Sahabat Demak waktu itu. Pada waktu Kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis ini ya, tahun 1511 Masehi, Raden Patah merasa berkewajiban untuk membantu waktu itu. Jatuhnya Kerajaan Malaka berarti putusnya jalur perdagangan nasional. Untuk itu, ia mengirimkan putranya, yaitu bernama Pati Unus, untuk menyerang Portugis di Malaka. Namun, usaha itu tidak berhasil ya. Setelah Raden Patah meninggal ya, pada tahun 1518 Masehi, ia digantikan oleh putranya, yaitu Pati Unus. Namun, Pati Unus hanya memerintah tidak lebih dari 3 tahun. Ia meninggal dunia tahun 1522 Masehi dalam usahanya mengusir Portugis dari Kerajaan Malaka. Nah, saudaranya Sultan Trenggono akhirnya menjadi raja. Ya. Raja Demak yang ketiga dan merupakan Raja Demak terbesar. Nah, Sultan Trenggono ini dilantik menjadi Raja Demak oleh Sunan Gunung Jati Cirebon. Ia memerintah Demak dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Anakku sekalian, kita harus tahu ya, siapa saja mereka-mereka yang menjadi raja ya di Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak. Yang pertama adalah Raden Patah, yang kedua Pati Unus, dan berikutnya yang ketiga adalah Sultan Trenggono. Ini sebagai puncak kejayaan Kerajaan Demak. Islam tersebar luas setelah beliau mengirim Fathahilah ke Banten. Ini yang luar biasa ya. Sultan Trenggono juga berusaha memperluas daerah kekuasaannya ya, sampai ke Jawa Tengah, bagian selatan dan Jawa Timur. Namun dalam usahanya menguasai Pasuruan tahun 1546 ini Sultan Trenggono akhirnya gugur
sebelum sempat menguasai Pasuruan dan Belambangan. Yang berikutnya setelah beliau wafat adalah diganti dengan Jakatingkir ya. Jadi Sultan Trenggono wafat, Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran karena terjadinya perebutan kekuasaan. Nah, perebutan kekuasaan ini, perebutan tahta Kerajaan Demak ini terjadi antara Sunan Prawoto dan Arya Panangsang. Arya Panangsang adalah Bupati Jipang waktu itu, sekarang adalah Bojonegoro. Itu yang dia merasa lebih berhak atas tahta Kerajaan Demak. Perebutan kekuasaan ini berkembang menjadi konflik berdarah dengan terbunuhnya Sunan Prawoto oleh Arya Panangsang. Arya Panangsang juga membunuh adik Sunan Prawoto yaitu Pangeran Hadiri. Ini luar biasa. Itulah hal-hal yang perlu kita ketahui tentang sistem kerajaan yang ada waktu itu ya. Luar biasa. Namun usaha Arya Panangsang menjadi Sultan Demaknya dihalangi oleh Jakatingkir. Ini ya, Jakatingkir ini ya Sultan Hadiwijaya tuh. Jakatingkir itu mendapat dukungan dari para tetua Demak yaitu Ki Gede Pamanahan dan Ki Penjawi. Konflik berdarah ini akhirnya berkembang menjadi perang saudara. Nah, dalam pertempuran itu Arya Panangsang terbunuh sehingga tahta Kerajaan Demak jatuh ke Jakatingkir. Setelah terjadinya perang saudara ini, Jakatingkir menjadi raja Kerajaan Demak dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Ia kemudian memindahkan pusat Kerajaan Demak ke daerah Pajang. Walaupun ya sebenarnya sudah menjadi kerajaan baru. Kerajaan Pajang masih mengakui sebagai penerus Kerajaan Demak. Bentuk keraton Kerajaan Pajang pun mencontoh bentuk Kerajaan Demak. Di dalam keraton Kerajaan Pajang juga disimpan pusaka-pusaka Kerajaan Demak sebagai lambang keturunan langsung Raja-Raja Demak. Anakku sekalian, yang terakhir adalah Raja Kerajaan Demak adalah Sutawijaya ya. Sutawijaya ini adalah pengganti Sultan Hadiwijaya. Ya. Pengganti Sultan Hadiwijaya ini tadi Jakatingkir bukanlah putranya yaitu Pangeran Benawa bukan, melainkan putra Sunan Prawoto yaitu Arya Pangiri. Pangeran Benawa sendiri diangkat sebagai penguasa daerah Jipang. Pangeran Benawa kurang puas dengan keputusan ini, apalagi pemerintahan Arya Pangiri di Pajang juga dikelilingi oleh para bekas pejabat Kerajaan Demak. Nah, Pangeran Benawa kemudian minta bantuan kepada Sutawijaya, yaitu putra Ki Ageng Mataram untuk merebut kembali tahta Kerajaan Pajang. Nah, pada tahun 1588, nah ini Sutawijaya dan Pangeran Benawa berhasil merebut kembali tahta Kerajaan Pajang. Nah, Benawa kemudian menyerahkan hak kuasanya pada Sutawijaya secara simbolis melalui penyerahan pusaka Pajang pada Sutawijaya. Dengan demikian, Pajang menjadi bagian kekuasaan Kerajaan Mataram. Anakku sekalian, berikutnya adalah tentang bagaimana kekuasaan yang berkembang di Kerajaan Demak waktu itu. Kerajaan Demak ini lebih membangun basis perekonominya pada pertanian yang menghasilkan bahan pokok seperti beras ya, yang luar biasa. Dan daerah kekuasaannya itu meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik. Ini sangat luar biasa ya, anakku sekalian. Pengaruh budaya dan agama Islam ini tersebar luas di Kerajaan Demak. Ini berkat bantuan para wali Songo. Ini para wali Songo sangat aktif ya, menyebarkan pengaruh Islam tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di daerah lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Nah, salah satu peninggalan Kerajaan Demak adalah Masjid Demak ya, yang sering kita dengar. Ini salah satu tiang utamanya adalah terbuat dari pecahan kayu-kayu.
ya, kayu-kayu yang pecah itu dibangun dari sebuah tiang, maka disebut dengan soko tata. Soko itu artinya dari, ya, tata itu serpihan atau pecahan-pecahan itu. Selain itu, tradisi Demak yang masih berkembang hingga saat ini, khususnya di Yogyakarta dan Cirebon, adalah sekaten. Ini sebuah tradisi diciptakan oleh Sunan Kalijaga untuk menarik sebanyak mungkin masyarakat Demak agar memeluk agama Islam. Anakku sekalian, berikutnya adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini meliputi wilayah sebelah barat pantai Jawa, ya, sampai ke Lampung sana. Daerah ini sebelumnya merupakan daerah tetangga Kerajaan Pajajaran, ya, yang dalam carita Parahyangan dikenal dengan nama Wahanten Girang. Ini peretak dasar Kerajaan Banten ini adalah Sunan Syarif Hidayatullah, ya, Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon pada tahun 1526 Masehi. Syarif Hidayatullah itu menguasai bagian barat pantai utara Jawa untuk menundukkan kerajaan Pajajaran. Daerah Kerajaan Banten menjadi untuk menundukkan kerajaan Pajajaran, daerah Kerajaan Banten menjadi batu loncatan, ya, untuk menguasai Pajajaran dari barat hingga timur. Kerajaan Banten ini dijadikan sebagai basis penyerangan Kerajaan Demak, ya, dan Cirebon untuk menguasai Kerajaan Pajajaran dan pelabuhan Sunda Kelapa. Penyerangan Kerajaan Pajajaran dilakukan karena penolakan Kerajaan Pajajaran atas usaha penyebaran agama Islam. Jadi waktu itu Pajajaran bukan agama Islam. Selain itu, Kerajaan Pajajaran juga menolak mengakui kekuasaan Kerajaan Demak atas Pajajaran. Anakku sekalian, meskipun pelabuhan Sunda Kelapa berhasil dikuasai pada tahun 1527, namun Kerajaan Banten masih tetap menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Demak. Ketika Sultan Hadiwijaya berkuasa di Demak, Kerajaan Banten baru menjadi kesultanan yang merdeka dari Kerajaan Demak. Raja pertamanya adalah putra Syarif Hidayatullah yang bernama Maulana Hasanuddin. Anakku sekalian, berikutnya adalah kita harus tahu tentang siapakah raja-raja Banten yang berkuasa waktu itu. Ini yang pertama tadi disampaikan, ya, Maulana Hasanuddin, putra dari Syarif Hidayatullah, yang setelah beliau wafat, Maulana Hasanuddin diganti oleh Maulana Yusuf, ya. Yang kedua ini Maulana Yusuf. Ia memimpin Kerajaan Banten dari tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Selama 9 tahun di bawah pimpinan Maulana Yusuf, Kerajaan Banten berusaha melakukan Pakuan, ibu kota Kerajaan Pajajaran waktu itu. Daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran lainnya telah berhasil diduduki, ya, kecuali Pakuan waktu itu. Baru pada tahun 1579 Banten berhasil menaklukkan Pakuan. Para bangsawan Kerajaan Pajajaran yang bersedia masuk Islam dapat mempertahankan jabatan dan gelarnya waktu itu. Setelah Maulana Yusuf wafat, diganti oleh berikutnya adalah dipegang oleh Maulana Muhammad. Ini yang ketiga, ya. Putranya yang masih berumur 9 tahun. Karena masih sangat muda, kekuasaan pemerintahan ini dijalankan oleh sebuah badan perwakilan, ya, yang terdiri dari Kali. Yang Kali itu adalah Jaksa Agung, ya, dan 4 menteri. Jadi karena masih kecil, ya, masih 9 tahun, maka tadi, ya, ada perwakilan, ya, perwakilan yang berkuasa untuk mengendalikan pemerintahan waktu itu. Pada tahun 1596 Banten melancarkan serangan terhadap Kerajaan Palembang, ya, yang dipimpin oleh Maulana Muhammad waktu itu. Penyerangan ini bertujuan untuk melancarkan jalur perdagangan hasil bumi dan rempah-rempah dari Sumatera. Sayangnya penyerbuan ini tidak berhasil dan Maulana Muhammad pun gugur. Berikutnya adalah
Setelah gugurnya Maulana Muhammad diganti oleh Abu Mufakhir 1596 sampai 1651 Masehi. Nah, gugurnya Maulana ini menyebabkan kosongnya tahta kerajaan Banten. Adapun putra Maulana Muhammad yang bernama Abu Mufakhir ini masih berusia 5 bulan waktu itu. Pemerintahan Banten untuk sementara dijalankan oleh Badan Perwakilan yang diketuai oleh Jaya Negara, wali kerajaan ya, dan Nyai Emban Rangkung, pengasuh pangeran. Pada masa inilah armada dagang Belanda pertama kali tiba di kerajaan Banten dan dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Abu Mufakhir baru resmi menjalankan kekuasaannya itu pada tahun 1596. Ya. Pada tahun 1638, Khalifah Mekah memberikan gelar Sultan pada Abu Mufakhir ini. Abu Mufakhir wafat pada tahun 1651. Putranya meneruskan pemerintahan Banten dengan gelar Sultan Abu Ma'ali ya, Ahmad Rahmatullah, tetapi tidak lama kemudian beliau pun wafat. Anakku sekalian, bagaimana kehidupan kerajaan Banten waktu itu? Nah, ini ramainya pelabuhan Banten ini dan Sunda Kelapa menyebabkan banyak pertumbuhan ya perkampungan. Nah, karena kerajaan Pajajaran nih yang tidak mau menganut agama Islam, mereka mengasingkan diri ke sebuah pedalaman Jawa Barat sana, dan ini sampai sekarang mereka disebut dengan suku Baduy. Mereka lebih menerapkan sistem kepercayaan yang disebut dengan Pasundan Kawitan. Nah, peninggalan kerajaan Banten adalah Masjid Agung Banten yang sekarang masih berdiri ya, dan kompleks makam raja-raja Banten di Kenari sana. Baik, sekian anakku. Semoga tetap bisa menjaga kesehatan ya. Jaga kesehatan antum semua. Ahlan wa sahlan nanti bihidurikum bi husnul khotimah. Dan mari kita tutup pertemuan ketiga ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.